Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini masih meng-up judul skripsi, ya. Ini adalah judul yang ketiga. Baik. Judul ini adalah pengaruh earning per share atau EPS, return on equity atau REO, net profit margin atau NPM, dan price to book value atau PBV terhadap harga saham studi kasus pada perusahaan perdagangan retail atau eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2015 sampai 2018. Judul skripsi ini oleh teman Anda Adisa, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmadja, Subang. Baik, bagaimana caranya menyelesaikan atau apa yang dikehendaki oleh judul skripsi ini? Saya sudah membuat catatan penting mengenai judul ini. Yang pertama adalah teori, ya. Jadi Anda perkuat teori pengaruh. Ada teori mengenai pengaruh. Jadi bagaimana caranya Anda mengetahui pengaruh EPS, REO dan sebagainya itu terhadap harga saham? Anda harus mengetahui bagaimana teori pengaruh. Dari sana, berangkat dari sana, Anda akan memahami benar bagaimana atau apa sih pengaruh yang Anda bahas ini terhadap harga saham. Ada atau tidak pengaruhnya. Ini berdasarkan kepada teori yang Anda gunakan. Maka pandai-pandailah Anda memilih teori apa yang mau digunakan sehingga tepat sasaran terhadap judul ini. Kemudian catatan yang kedua adalah apa dan bagaimana kerja earning per share atau EPS itu terhadap harga saham. Jadi bagaimana cara kerjanya, apa itu EPS dan bagaimana cara kerjanya, ini harus Anda jelaskan di dalam tulisan Anda. Begitu pula yang ketiga, apa dan bagaimana kerja return on equity atau REO. Bagaimana ia, kemudian apa ia, ini Anda jelaskan. Anda menjelaskannya ini berkaitan dengan harga saham, ya. Jangan lari pembahasannya kemana-mana. Jadi pembahasannya tetap kepada harga saham. Jadi setelah Anda jelaskan apa dan bagaimana, itu tetap disandingkan dengan harga saham. Nah, paham ya? Kemudian yang keempat adalah apa dan bagaimana net profit margin atau NPM. Tetap Anda kaitkan dengan harga saham. Kemudian yang kelima adalah apa dan bagaimana price to book value atau PBV. Nah, kemudian yang keenam adalah apa dan bagaimana harga saham. Nah, ini adalah hal yang penting Anda jabarkan, yang penting Anda tuliskan di dalam skripsi Anda. Mungkin Anda memahami ini, sangat paham. Tetapi orang yang membaca skripsi Anda ini belum tentu paham, ya. Oleh karenanya Anda berikan satu pengertian apa dan bagaimana kaitannya dengan harga saham, dengan istilah-istilah yang telah saya sebutkan tadi. Ini juga akan membantu Anda terhadap fokus perhatian Anda kepada beberapa istilah yang akan mempengaruhi harga saham ini. Nah, kemudian catatan saya yang ketujuh adalah apakah EPS, REO, NPM, dan PBV itu memang betul berpengaruh terhadap harga saham atau tidak? Nah, ini Anda kaji, ya. Nah, kajian Anda ini akan memunculkan dua alternatif. Yang satu berpengaruh, kemudian yang kedua adalah tidak berpengaruh. Mungkin saja salah satu di antaranya tidak berpengaruh, yang lainnya berpengaruh, atau sebaliknya. Nah, kajian ini adalah kajian yang mempunyai banyak sekali elemen-elemen, banyak sekali sub-sub yang harus Anda bahas. Nah, makanya saya katakan Anda harus detailkan terlebih dahulu istilah-istilah itu yang berkaitan dengan harga saham itu.
ini akan memberikan fokus kepada Anda untuk menarik kesimpulan nantinya apakah istilah-istilah itu tadi memang betul-betul berpengaruh terhadap harga saham atau tidak. Nah, terlepas ini berpengaruh atau tidak, ini penelitian tetap Anda jalankan. Kenapa? Karena yang namanya penelitian, kembali saya katakan bahwasanya ada penelitian itu yang memang tidak sesuai apa yang kita hipotesiskan dengan fakta yang ada di lapangan. Banyak terjadi yang seperti itu. Lantas sah atau tidak penelitian ini, Bapak? Sah. Ini sangat sah, ya. Namanya juga penelitian. Jadi hasil daripada penelitian itu beragam. Baik. Kemudian yang ke-8, catatan saya di dalam judul ini adalah fokus Anda ke batasan tahun. Dalam mengkaji ini, Anda memiliki batasan tahun dari 2015 hingga 2018. Baik. Nah, Anda fokus ke sini ya. Kemudian di batasan istilah atau di batasan masalah, Anda perkuat lagi ini. Sehingga nanti kajian Anda tidak melebar kemana-mana. Bisa saja nanti Anda lupa dengan tahun ini ya. Ini merupakan angka yang memberikan sekat terhadap penelitian Anda. Jangan sampai kajian ini sebelum tahun 2015 atau melewati tahun 2018. Baik, kemudian yang ke-9 yang saya catat adalah ini kan studi kasus. Studi kasus Anda itu di perusahaan perdagangan retail atau eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi karena ini studi kasus ini adalah studi yang fokus terhadap satu permasalahan atau fokus terhadap satu lokasi penelitian, satu tempat penelitian. Jadi Anda fokus kemari ya, jangan Anda lebarkan penjabaran Anda kemana-mana. Jadi Anda fokus terhadap kasus yang telah Anda tuliskan yang ada di dalam kurungan itu. Kemudian catatan penting saya di dalam judul ini adalah begini. Ini yang ke-10 ya. Finally, akhirnya yang dikehendaki oleh judul ini adalah apakah atau adakah pengaruh EPS dan seterusnya itu terhadap harga saham. Ada nggak nih beberapa item yang Anda tuliskan ini, beberapa item yang Anda kaji ini, EPS, REO, NPM, VBV, apakah ini ada kaitannya dengan harga saham? Ada nggak pengaruhnya ini terhadap harga saham? Kalau ada, jelaskan apa pengaruhnya. Kalau tidak ada, mengapa tidak berpengaruh? Jadi sama ada dia berpengaruh atau tidak, penelitian ini tetap dijalankan dan itu layak untuk dipresentasikan di sidang skripsi Anda. Baik, paham ya apa yang saya maksud di sini? Ini mempunyai banyak sekali istilah-istilah yang harus Anda pecahkan dan Anda kaitkan. Saya ingatkan sekali lagi bahwasanya ketika Anda mau menyelesaikan judul skripsi yang seperti ini, maka Anda fokuslah dahulu mencari teori pengaruh. Dari teori pengaruh inilah yang menjadi acuan Anda untuk menyelesaikan berbagai macam istilah yang berpengaruh yang Anda anggap terhadap harga saham tersebut. Mudah-mudahan Anda memahami apa yang saya maksudkan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda dan dapat mempertajam skripsi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.